Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biologi Konservasi atas nama Nur Hayati, Standbook A221 20028, Muhammad Hari Hidayat A221 20065, Yonatan Raja A221 20109, dan Ani Batu A221 20110. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai Taman Nasional Batimurung Bulu Saraung beserta sejarah dan konflik yang pernah terjadi di dalamnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Taman Nasional Batimurung. Taman Nasional Batimurung Bulu Saraung yaitu sebuah taman yang ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 398/Menhut 2/2004 pada tanggal 18 Oktober 2004. Taman Nasional Batimurung memiliki luas kurang lebih 43.750 hektar yang secara administratif pemerintahannya mencakup 3 wilayah kabupaten yang saling berbatasan, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Taman Nasional Batimurung juga sering disebut Kingdom of Butterfly karena kupu-kupu menjadi fauna khas di Taman Nasional Batimurung. Bahkan dibuatkan khusus museum kupu-kupu. Taman Nasional Batimurung sebagai sebuah gabungan dari 5 kawasan konservasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu pertama Cagar Alam Bulu Saraung, Taman Wisata Alam Batimurung, Taman Wisata Alam Paturuang, Cagar Alam Batimurung, dan Cagar Alam Karaenta. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Taman Nasional Batimurung Bulu Saraung. Jadi sejarah itu dimulai pada tahun 1857 ketika Alfred Russel Wallace ini melakukan sebuah eksplorasi di Batimurung. Kemudian beberapa tahun berikutnya, atau lebih tepatnya pada tahun 1857, Wallace ini dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Malay Archipelago yang menarik banyak peneliti sehingga nantinya banyak peneliti yang datang ke alam Batimurung tersebut. Kemudian pada tahun 1970 atau lebih tepatnya 113 tahun setelah Wallace melakukan sebuah eksplorasi di kawasan Kars Maros Pangkep ini ditunjuk sebagai salah satu dari 5 unit kawasan konservasi yang memiliki luas kurang lebih 11.906 hektar. Kemudian pada tahun 1989, Kanwil Departemen Kehutanan Sulawesi Selatan ini mengusulkan pembentukan Taman Nasional Hasanuddin. Jadi ini masih pengusulan, belum dijadikan sebagai Taman Nasional pada saat itu. Dan kemudian pada tahun 1993, Kongres ke-11 International Union of Speleology memberikan rekomendasi jika kawasan Kars Maros Pangkep ini dijadikan sebagai salah satu dari situs warisan dunia pada saat itu. Kemudian pada tahun 1995, National Conservation Plan atau badan yang mengurusi perencanaan Taman Nasional ini menetapkan bahwa calon Taman Nasional Hasanuddin ini memiliki luas 86.682 hektar. Kemudian pada tahun 1997 digelarlah seminar lingkungan Kars PSL Unhas yang merekomendasikan perlindungan kawasan Kars Maros Pangkep. Kemudian pada tahun 2001 atau lebih tepatnya pada bulan Mei ini dilaksanakan kegiatan Asia Pacific Forum of Kars Ecosystem and World Heritage di Gunung Mulu, Sarawak, Malaysia. Nah, jadi dari hasil pertemuan ini menghasilkan satu rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada saat itu untuk menjadikan Kars Maros Pangkep ini menjadi salah satu dari kawasan konservasi seperti itu. Jadi kemudian pada tahun 2001, lebih tepatnya di bulan November, Badan Pengendalian Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal ini dia mengadakan simposium Kars Maros Pangkep yang menghasilkan rekomendasi pendirian Taman Nasional dan Warisan Dunia pada saat itu. Dan kemudian pada tahun 2002 dibentuklah satu tim terpadu oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan pada saat itu. Kemudian pada tahun 2002 hingga 2004 tim terpadu ini melaksanakan tugas hingga terbitlah rekomendasi dari Bupati, DPRD, dan Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dan puncaknya pada tahun 2004, Menteri Kehutanan menerbitkan surat keputusan nomor 398 garis miring Menhub strip 2 garis miring 2004 tanggal 18 Oktober tahun 2004 tentang perubahan fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Bantimurung Bulu Saraung seluas kurang lebih 43.750 hektar sebagai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Yang berikutnya adalah konflik yang ada di Taman Nasional Bantimurung. Dalam hal ini ada dua yang menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu jenis konflik dan penyebab konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Jadi teman-teman, awalnya itu masyarakat di daerah Maros sangat bergantung pada hutan ini. Perubahan fungsi beberapa kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi Taman Nasional Bantimurung tentunya berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Babul merasakan bahwa perubahan kawasan hutan tersebut menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Jadi masyarakat Bantimurung ini merasa bahwa keberadaan Taman Nasional Babul menghambat aktivitas sehari-hari mereka. Kita lanjut pada bagian yang pertama, yaitu jenis konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Jadi Taman Nasional Bantimurung sendiri secara administratif terletak dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Taman Nasional Babul terbagi habis ke dalam 10 wilayah kecamatan, 40 desa, dan 71 dusun atau lingkungan. Ini dilihat dari sensus Balai Taman Nasional Babul tahun 2008. Kondisi ini menyebabkan Taman Nasional Babul sangat rentan terjadinya konflik kepentingan masyarakat dan pemerintah. Jadi, sebagian besar yang menyebabkan konflik di antara sekitar Taman Nasional Babul ini adalah karena adanya konflik antara kepentingan masyarakat dan pemerintah di daerah itu sendiri. Kita masuk pada konflik yang pertama. Di sini ada 2 konflik. Yang pertama adalah konflik tata batas kawasan Taman Nasional Bantimurung. Jadi konflik tata batas kawasan Taman Nasional Babul berawal dari adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan kawasan pihak kehutanan pada saat pengukuran dan penentuan batas kawasan hutan. Ini terjadi antara tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an dan disambung antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Babul pada saat dilakukannya rekonstruksi tata batas pada tahun 2007. Konflik antara masyarakat dengan pihak kehutanan terjadi saat pengukuran untuk menetapkan status kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, dan cagar alam di Kabupaten Maros. Masyarakat sendiri berpedoman bahwa batas yang ditetapkan sendiri itu adalah batas yang sudah ditetapkan pada masa kolonial Belanda yang lokasinya berada jauh di atas bukit. Nah, sementara pihak kehutanan memasukkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh Departemen Kehutanan, sehingga sebagian wilayah yang selama ini digarap oleh masyarakat berubah status menjadi kawasan hutan. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan. Konflik dalam pemanfaatan lahan terjadi karena adanya perbedaan pemanfaatan antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan. Bagi masyarakat sekitar hutan, lahan yang ada, baik lahan yang terdapat dalam kawasan hutan maupun yang terdapat di luar kawasan hutan, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan membuka kebun atau sawah. Nah, sementara bagi pemerintah sendiri, lahan yang ada khususnya yang terdapat pada kawasan hutan diperuntukkan sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi produksi, fungsi lindung, dan fungsi konservasi, dan terkadang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Penyebab konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Baik, ada 5 penyebab konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Penyebab pertama yaitu hubungan masyarakat. Nah, konflik ini disebabkan karena adanya polarisasi ketidakpercayaan
dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Selanjutnya penyebab konflik yang kedua yaitu negosiasi prinsip. Nah, konflik ini disebabkan karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, posisi antara masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung dan pengelola kawasan atau aparat Taman Nasional dapat dikatakan berada dalam posisi yang tidak setara. Posisi yang tidak setara dalam hal mengelola sumber daya alam hayati yang ada di Taman Nasional Bantimurung. Selanjutnya penyebab konflik yang ketiga yaitu tentang kebutuhan manusia. Konflik ini disebabkan karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Nah, konflik antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola kawasan Taman Nasional Bantimurung lebih banyak disebabkan oleh karena masyarakat merasa keberadaan kawasan Taman Nasional Bantimurung dengan segala aturan yang terdapat di dalamnya akan menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti pemenuhan kebutuhan akan papan, seperti kayu, dan kebutuhan untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui peningkatan pendapatan baik yang bersumber dalam kawasan hutan maupun pada lahan milik. Selanjutnya penyebab konflik yang keempat yaitu identitas. Nah, konflik ini disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. Pemerintah pada umumnya memandang bahwa masyarakat yang ditinggal di sekitar hutan sebagai perambah atau berpotensi sebagai peladang berpindah, pencuri kayu, dan sebagai pelaku pengembala liar yang dapat menjadi masalah dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya penyebab konflik yang kelima atau yang terakhir yaitu transformasi konflik. Konflik ini disebabkan karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, konflik antara masyarakat dan pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Nah, masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun jauh sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan dan berubah fungsi menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung menjadi terpinggirkan dari daerahnya karena keterbatasan lahan garapan dan sumber penghasilan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.